Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan mengenai pengendalian persediaan metode Economic Production Quantity Multi-Item dengan studi kasus penentuan jumlah produksi pestisida cair. Mata kuliah Sistem Produksi Terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 6, Kelas A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Yuda Ardiana dengan NPM 2303201091 sebagai ketua. Saya Naira Zara Salsabila dengan NPM 230320101066 sebagai anggota. Saya Safa Rahmasari Dewi dengan NPM 230320101056 sebagai anggota. Saya Irlangga Putra Jatmiko dengan NPM 230320101098 sebagai anggota. Penjelasan pertama yaitu studi kasus. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 3 jenis pestisida cair, yaitu produk A, produk B, dan produk C yang diproses menggunakan satu lini produksi yang sama. Permintaan produk bersifat deterministik dan diketahui berdasarkan data tahunan periode Mei 2025 hingga April 2026. Perusahaan beroperasi selama 240 hari kerja dalam 1 tahun. Setiap produk memiliki tingkat produk harian, biaya produksi, biaya setup, dan biaya simpan yang berbeda. Sistem produksi dilakukan secara bergantian atau multi-item, sehingga perlu ditentukan jumlah produksi optimal agar total biaya persediaan minimum. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut. Di sini terdapat tabel data permintaan tahunan di mana pada bulan Mei 2025 produk A sebesar 15.130 unit, produk B sebesar 0, dan produk C sebesar 21.700 unit. Pada bulan Juni 2025 produk A sebesar 34.955 unit, produk B 21.000 unit, dan produk C sebesar 0. Untuk bulan Juli 2025, produk A sebesar 22.135 unit, produk B 10.500 unit, dan produk C 0. Untuk Agustus 2025, produk A sebesar 21.950 unit, produk B sebesar 28.650 unit, dan produk C 0. Hingga April 2026, untuk produk A sebesar 19.600 unit, produk B sebesar 54.150 unit, dan produk C 0. Sehingga diketahui total permintaan tahunan untuk produk A sebesar 225.275 unit, untuk produk B sebesar 621.560 unit, dan untuk produk C sebesar 129.860 unit. Di sini terdapat tabel data produksi di mana untuk produk A, biaya produksi per unit sebesar Rp30.100, kecepatan produksi per hari sebesar 8.000 unit per hari, biaya simpan sebesar Rp680 unit per tahun, dan biaya setup sebesar Rp150.000. Untuk produk B, biaya produksi per unit sebesar Rp31.000, kecepatan produksi per hari sebesar 8.000 unit per hari, biaya simpan sebesar Rp750 unit per tahun, biaya setup sebesar Rp150.000. Untuk produk C, biaya produksi per unit sebesar Rp28.500, kecepatan produksi per hari sebesar 5.000 unit per hari, biaya simpan sebesar Rp590.000 unit per tahun, dan biaya setup sebesar Rp150.000.
Berdasarkan data di atas, maka ditentukan A. Siklus produksi optimal dalam 1 tahun. B. Jumlah produksi optimal setiap siklus atau EPK untuk masing-masing produk. C. Waktu produksi optimal untuk masing-masing produk. D. Waktu siklus produksi total. E. Tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing produk. F. Total biaya persediaan yang minimum. Dan G. Gambar model persediaan EPK multi-item untuk ketiga produk. Penyelesaian. Diketahui total hari kerja sama dengan 240 hari kerja. Syarat waktu produksi yang dibutuhkan dalam 1 tahun sama dengan N lebih besar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M. Permintaan per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari. 240 lebih besar sama dengan 225.275 unit dibagi 8.000 unit ditambah 621.560 unit dibagi 8.000 unit ditambah 129.860 unit dibagi 5.000 unit. Didapatkan 240 lebih besar sama dengan 132 sehingga dikatakan layak. Lalu selanjutnya perhitungan siklus produksi optimal dalam setahun. Di sini terdapat tabel yaitu produk A, permintaan per tahun sebesar 225.275 unit, kecepatan produksi per hari 8.000 unit, tingkat permintaan per tahun 939 unit, kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari sebesar 198.843 unit. Biaya simpan unit per tahun Rp680 per unit per tahun. Kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dikali biaya simpan unit per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari didapatkan sebesar Rp135.206.676 dan biaya setup per produksi sebesar Rp150.000. Untuk produk B, permintaan per tahun yaitu sebesar 621.560 unit, kecepatan produksi per hari sebesar 8.000 unit, tingkat permintaan per tahun sebesar 2.590 unit, kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari sebesar 420.343 unit. Biaya simpan unit per tahun sebesar Rp750 per unit per tahun. Kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dikali dengan biaya simpan dan dibagi dengan kecepatan produksi per hari didapatkan sebesar Rp315.247.463 dan biaya setup per produksi sebesar Rp150.000. Dan untuk produk C, permintaan per tahun sebesar 129.860 unit, kecepatan produksi per hari sebesar 5.000 unit, tingkat permintaan per hari sebesar 541 unit, kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dibagi dengan kecepatan produksi per hari sebesar 115.807 unit, biaya simpan sebesar Rp590 per unit per tahun, kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dikali biaya simpan dibagi
dengan kecepatan produksi per hari sebesar 68.327.397 rupiah dan biaya setup per produksi sebesar 150.000 rupiah sehingga diperoleh total kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dikali biaya simpan dibagi dengan kecepatan produksi per hari yaitu sebesar 518.781.536 rupiah dan biaya setup per produksi sebesar 450.000 rupiah. Siklus produksi optimal sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai M kecepatan produksi per hari dikurang tingkat permintaan per hari dikali permintaan per tahun dikali biaya simpan dibagi dengan kecepatan produksi per hari dibagi 2 sigma I sama dengan 1 sampai M dikali biaya setup per produksi sama dengan 24 kali produksi per tahun. Selanjutnya, perhitungan jumlah setiap kali produksi optimal untuk masing-masing produk atau EPK. Jumlah produksi optimal atau EPK sama dengan permintaan per tahun dibagi siklus produksi. Jumlah produksi optimal pada produk A sama dengan 9.386.000 unit. Jumlah produksi optimal produk B sama dengan 25.898 unit. Dan jumlah produksi optimal produk C sama dengan 5.411 unit. Selanjutnya, menghitung waktu produksi optimal untuk masing-masing produk dengan menggunakan rumus waktu produksi optimal sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, jumlah produksi optimal dibagi dengan kecepatan produksi sama dengan 9.386 dibagi 8.000 ditambah 25.898 dibagi 8.000 ditambah 5.411 dibagi 5.000 sama dengan 5 hari. Selanjutnya, menghitung waktu siklus produksi total dengan menggunakan rumus waktu siklus optimal sama dengan total hari kerja dibagi siklus produksi sama dengan 240 dibagi 24 sama dengan 10 hari. Dari hasil waktu siklus dan waktu produksi optimal ini dapat diketahui bahwa nilai waktu produksi optimal lebih besar sama dengan dari waktu siklus, yakni 10 hari lebih besar sama dengan dari 5 hari, sehingga dapat dikatakan layak. Selanjutnya, menghitung tingkat persediaan maksimum untuk masing-masing produk. Tingkat persediaan maksimum sama dengan waktu siklus dikali kecepatan produksi per hari dikurangi tingkat permintaan per hari. Untuk tingkat persediaan maksimum produk A sama dengan 1 dikali 8.000 dikurangi 939 sama dengan 7.061 unit. Untuk tingkat persediaan maksimum produk B sama dengan 3 dikali 8.000 dikurangi 2.590 sama dengan 16.230 unit. Untuk tingkat persediaan maksimum produk C sama dengan 1 dikali 5.000 dikurangi 541 sama dengan 4.459 unit. Selanjutnya, menghitung total biaya persediaan yang minimum. Untuk produk A, dengan permintaan produksi per tahun sebesar 225.275 unit, dengan biaya produksi per unit sebesar 30.100 rupiah, dengan 2 kali siklus produksi sebesar 48 menit, dengan biaya setup produk sebesar 150.000 rupiah,
dengan 2 kali siklus produksi dikali biaya setup produk sebesar Rp7.200.000 dengan permintaan produksi per tahun dikali biaya produksi per tahun sebesar Rp6.780.777.500. Untuk produk B, dengan permintaan produksi per tahun sebesar 621.560 unit, dengan biaya produksi per unit sebesar Rp31.000, dengan 2 kali siklus produksi sebesar 48 menit, dengan biaya setup produk sebesar Rp150.000, dengan 2 kali siklus produksi dikali biaya setup produk sebesar Rp7.200.000, dengan permintaan produksi per tahun dikali biaya produksi per tahun sebesar Rp19.268.360.000. Untuk produk C, permintaan produksi per tahun sebesar 129.860 unit dengan biaya produksi per unit sebesar Rp28.500 dengan 2 kali siklus produksi sebesar 48 menit dengan biaya setup produk sebesar Rp150.000 dengan 2 kali siklus produksi dikali biaya setup produk sebesar Rp7.200.000 dengan permintaan produksi per tahun dikali biaya produksi per tahun sebesar Rp3.701.010.000. Didapatkan total 2 kali siklus produksi dikali biaya setup produk sebesar Rp21.600.000 dan permintaan produksi per tahun dikali biaya produksi per tahun sebesar Rp29.750.147.500. Sehingga diperoleh total biaya persediaan minimum sigma I sama dengan 1 sampai M, permintaan produksi per tahun dikali biaya produksi per unit, ditambah 2 kali siklus produksi dikali sigma I sama dengan 1 sampai M, biaya setup produk sama dengan Rp29.750.147.500 ditambah Rp21.600.000 sama dengan Rp29.771.747.500. Yaitu model persediaan EPG multi item dengan analisis grafiknya, yaitu siklus produksi per tahun sebanyak 24 kali, di mana per siklusnya selama 10 hari dengan waktu berproduksi selama 5 hari. Untuk jenis produk A mulai diproduksi pada hari ke-0 sampai ke-1 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 9.386 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per hari yaitu 8.000 unit. Dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebesar 9.386 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut terdapat permintaan dengan rata-rata sebesar 9.309 unit per hari, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebanyak 7.061 unit. Untuk jenis produk mulai diproduksi pada hari ke-1 sampai ke-4 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 25.898 unit. Dengan rata-rata kecepatan produksi per hari yaitu 8.000 unit, dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebesar 25.898 unit. Tetapi apabila pada periode tersebut terdapat permintaan dengan rata-rata sebesar 22.590 unit per hari, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebanyak 16.230 unit. Untuk jenis produk C mulai diproduksi pada hari ke-4 sampai ke-5 dengan jumlah produksi per siklus sebesar 5.411 unit dengan rata-rata kecepatan produksi per hari yaitu 5.000 unit. Dan apabila tidak ada permintaan pada periode tersebut, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebesar 5.411 unit.
Tetapi apabila pada periode tersebut terdapat permintaan dengan rata-rata sebesar 542 unit per hari, maka banyaknya produk yang disimpan di gudang sebanyak 4.459 unit. Ambil kesimpulan, perusahaan manufaktur sebaiknya memproduksi pestisida cair produk A sebanyak 9.386 unit selama 1 hari, pestisida cair produk B sebanyak 25.898 unit selama 3 hari, dan pestisida produk C sebanyak 5.411 unit selama 1 hari, dengan lamanya waktu produksi berjalan adalah 5 hari. Waktu produksi per siklus adalah 10 hari dan banyaknya siklus produksi dalam setahun adalah 24 kali produksi agar diperoleh total biaya persediaan minimum yaitu 29.771.747.500 rupiah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.